Jadinya hari ini akhirnya aku bikin konten untuk para mama-mama pejuang garis 2. Jujur aku tuh juga pejuang garis 2 buat pas CC-nya, karena ini aku udah sampai, aku jabarin dulu nanti apa yang aku mau bahas di sini. Semoga ini tuh berguna buat mama-mama semuanya. Jadinya aku tuh nikah sama papahnya itu tahun 2016. Terus 6 bulan setelah aku nikah, sebenarnya itu aku sempet telat, terus aku tes pack gitu lah ya. Itu tuh 2 garis, tapi tuh tipis banget. Terus aku ke dokter di daerah rumahku di Cibinong, tapi aku nggak rekomen di situ karena pas ke dokter ternyata kata dokternya nggak bilang A nggak bilang B, cuma dokternya kayak bilang ya udah lihat aja nanti. Ternyata pas beberapa hari kemudian aku kayak keluar, itu semuanya udah keluar. Terus pas itu tuh aku kayak berasa ini gue masih nih, terus aku masih tiap hari aku tes packin, dan itu masih ada kayak 2 garis sampai akhirnya haidnya berhenti, and then 2 garisnya hilang. Ya mungkin itu emang belum kehendak Tuhan sih ya. Itu tuh aku ya udah 6 bulan setelah itu aku pikir gue bakalan cepet lagi nih dapet 2 garis lagi. Ternyata sampai setahun nunggu belum. Terus akhirnya tahun 2017 Oktober itu aku memang ada FAM. Jadinya aku sempat operasi dulu FAMku di Oktober. Terus habis itu akhirnya aku memutuskan untuk serius promil di tahun 2017. Nanti aku cantumin di atas aja. Tahun 2017 akhir itu setelah aku operasi, aku memutuskan untuk promil. Pas promil itu aku balik lagi sebenarnya ke dokter yang di daerah Cibinong. Terus aku tanya sama beliau, aku mesti cek apa aja nih. Terus ternyata beliau bilang, oke, kamu cek semua hormon kamu. Aku cek tuh semua hormonnya. Terus and then hasilnya keluar, puji Tuhan tuh bagus. Di aku sebenarnya bagus. Terus habis itu aku bingung. Aku waktu itu masih kerja di Jakarta. Aku sharing juga sama temanku. Terus temanku bilang dia ada rekomen satu dokter di Jakarta yang bagus, di daerah Jakarta, yang sampai sekarang ternyata itu dokternya memang menurut aku detail baik. Terus care sama pasiennya, to the point, gak neko-neko. Terus habis itu pokoknya aku sih jujur sangat rekomen dokter ini. Nah habis itu jadi aku pergi ke dokter itu tuh di awal-awal deh, kalau nggak salah awal tahun. Terus habis itu aku belum kasih tahu teman-teman. Jadi nama dokternya itu adalah Dokter Calvin Chong di RSPI Puri Indah. Dengerin ya teman-teman ya, ingetin di garis bawahin namanya Dokter Calvin Chong di RSPI Puri Indah. Dia rekomen banget. Oke, kita lanjut lagi. Terus pas lagi sampai di Dokter Calvin, aku juga dicek semuanya lagi, terus sambil bawa hasil dari cek hormon dari dokter sebelumnya. Jadi pas lagi dicek, Dokter Calvin tuh bilang semuanya oke, semuanya normal. Terus beliau juga akhirnya kayak kasih nasihat untuk suamiku buat ngecek juga. Dan ternyata pas hasil dicek, suamiku itu spermanya jelek. Jadi apa ya kata spermanya, coba aku takut salah ngomong. Namanya itu teratozospermia, yaitu kondisi sperma yang memiliki bentuk dan ukurannya nggak normal. Jadi dia tidak normal dan tidak dapat bergerak untuk membuahi sel telur. Jadi akhirnya shock juga tuh. Jadi akhirnya Dokter Calvin pun menyarankan aku untuk pergi ke dokter
dokter Calvin bilang, kamu coba ke dokter andrologi di Siloam Kebun Jeruk. Jadi aku pergi ke Siloam Kebun Jeruk dan bertemu dengan dokter Heru Harsono Untung. Jadi nanti aku tulis di bawahnya detailnya aja ya. Namanya dokter Heru Harsono Untung. Nah, beliau inilah yang menurutku lumayan berjasa di program hamilku. Jadinya ternyata pas lagi dicek memang benar. Dicek lagi sama beliau, memang ternyata kondisi spermanya suamiku itu jelek. Ternyata ada beberapa alasan yang menyebabkan sperma laki-laki atau suamiku tuh jelek. Itu pertama adalah, satu, suamiku ini kan kerja di bidang plastik, pabrik plastik, jadi itu panas dan dia itu kadang suka duduk di karung-karung plastik yang panas. Jadi itu bisa menyebabkan si pabrik spermanya itu rusak, which is itu harus dibenerin. Nah, itu tuh butuh waktu untuk membenerin si pabrik spermanya itu sekitar 3 bulanan. Sambil dia dikasih kayak vitamin sih sebenarnya, nggak ada obat sih. Terus habis itu sama ternyata pas tidur, jadi si apa ya aku bilangnya ya, itu tuh harus si alat reproduksinya dia itu tuh nggak boleh diketat gitu loh, nggak boleh dibekap kencang. Dan ternyata pemilihan celana dalam suamiku juga tuh kemarin tuh salah, jadi kita ganti model celana dalam yang kayak celana gitu. Terus habis itu, dan kata dokternya kalau bisa suami itu kalau tidur tidak usah memakai celana dalam, jadi kayak cuma boxer aja gitu loh. Jadi biar si alat reproduksi itu nggak semakin kencang dan nggak semakin panas, dan itu memperbaiki sirkulasinya gitu. Nah, akhirnya setelah 3 bulan dicek itu udah berperbaikan terus. Jadi presentasinya itu dari kemarin awalnya 25%, terus naik ke 45%, akhirnya naik ke, kalau nggak salah terakhir tuh 60%-an. Nah, pas udah 60%-an lebih itu dokter akhirnya bilang, oke, kamu udah bisa program hamil. Dan itu nanti dokter Heru itu kayak kasih jadwal gitu loh. Oke, kamu dulu tuh di aku tuh bilangnya, oke, kamu bisa 2 hari sekali, biar jangan setiap hari, biar 1-2 hari sekali kamu kamu biar si produksi sperma itu bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi habis itu terus nanti ada step kayak misalnya kayak step-step yang biasa dilakukan, misalnya kayak after kita proses untuk program punya anak, nanti ada kayak misalnya nanti diganjel ya belakangnya, terus habis itu nanti naikin kakinya ke atas ya, dan lain sebagainya. Itu aku lakuin. Dan puji Tuhan 3 bulan itu setelah benar-benar yang dia bilang chance 60% itu semakin normal, oke, udah semuanya. Maret tuh aku udah hamil Charlotte. Jadi aku hamil Charlotte tuh tahun 2018. Jadi benar-benar udah mau 2 tahun kan aku hamil. Udah 2 tahun aku program untuk hamil. Jadi pas kayak gitu pun aku juga kayak ibu-ibu. Itu dalam waktu 2 tahun nih, setiap hari itu tuh aku benar-benar kayak berdoa. Terus setiap bulannya aku was-was kayak, gue hamil nggak ya, gue hamil. Jadi banyak banget test yang ada di laci aku. Soalnya aku nggak tahu, tapi aku beli kayak pasti setiap minggu tuh aku stokin untuk aku beli, aku cek gitu lah per bulan. Kalau misalnya aku telat sehari atau telat 2 hari itu aku pasti udah aku cekin gitu. Nah, pas habis program sebenarnya aku udah telat 2 minggu, tapi aku juga di situ kayak deg-degan, aduh nanti gue kecewa lagi. Dan aku nggak berani cek, cuman malah yang terlintas di otak aku adalah aku takut kena kista karena udah lama aku nggak haid. Nah, akhirnya aku berobat lagi lah ke dokter Calvin setelah itu. Dan ternyata pas lagi di situ ada kejadian lucunya nih, Mams. Jadi karena aku belum cek dan udah 2 minggu, terus si susternya itu bilang ke aku, ibu di sini mau apa? Mau kontrol atau mau berobat? Terus aku bilang, aku kayaknya mau cek. Kenapa? Aku bilang aku udah telat 2 minggu. Terus susternya bilang, ibu
ibu udah cek belum? Terus aku bilang belum, aku belum cek, aku takut. Terus suster sampai bilang, lah ibu udah nikah kan, udah punya suami kan, kenapa takut? Dia bilang gitu. Itu aku mikir juga, oh iya juga ya. Jadi akhirnya pertama kali aku cek itu adalah di toilet rumah sakit, pakai test pack dari rumah sakit juga. Dan bener-bener aku kayak gemeteran di situ, bener-bener aku ngeliat itulah 2 garisnya aku. Nah terus perjalanannya itu belum sampai di situ ya teman-teman. Jadi setelah aku dinyatakan positif hamil, tapi itu kan masih kecil banget, nggak begitu kelihatan. Jadi aku masih kemarin dulu tuh aku masih agak was-was. Jadi namanya juga udah 2 tahun ya aku tunggu. Jadi abis itu aku jaga banget. Tapi aku masih kerja dulu di Jakarta, itu masih bolak-balik naik kereta. Nah 2 minggu setelahnya pas lagi dicek ke dokter Calvin lagi, itu kan masih pakai USG yang dari perut ya, itu tuh masih nggak kelihatan ternyata si Charlotte kecilnya ini. Jadi akhirnya masuk pakai USG transvaginal, dan puji Tuhan untungnya ada. Terus habis itu di 12 minggu itu dicek 12 apa 8 gitu, dicek detak jantungnya, terus udah mulai dicek sana sini. Tapi ternyata aku tuh kan kayak parnoan gitu ya. Jadi setiap kali aku ke dokter untuk ngecek Charlotte per bulan itu tensiku tuh semakin tinggi. Tapi habis itu di rumah normal. Tapi dokter tuh bilang, nah ini dia si teliti dokter Calvin. Dokter tuh bilang daripada kenapa-napa, dokter Calvin tuh care banget. Dia bilang, oke, saya kasih kamu vitamin, ada juga. Jadi dari umur aku kandungan 5 bulan sampai umur 8 ya kalau nggak salah, 8 bulan tuh aku minum pengencer darah. Terus aku juga minum obat untuk darah tinggi, namanya kalau nggak salah Dopamen. Itu emang khusus buat ibu hamil. Jadi itu sampai aku lahiran aku minum si Dopamen itu. Terus karena aku juga takut sesar karena habis tiap operasi kemarin itu, jadi Charlotte dan Lionel ini adalah aku lahiran normal. Nah di lahiran normalnya Charlotte ini pas kemarin itu kita udah flashback cepet aja. Setelah sekian lama flashback itu, Charlotte itu lahirannya normal, tapi aku pas lahiran Charlotte itu ada pendarahan. Jadi habis aku lahiran ternyata kontraksi aku nggak bagus, dan itu aku menyebabkan aku pendarahan, mumps. Dan itu untung banget dokter Calvin tuh cepat nolonginnya, dan itu teratasi. Karena entah emang aku sampai pas lagi itu lahiran tuh kontraksi aku sampai bukan 8 tuh aku nggak berasa, sampai udah minum pil buat kontraksi, terus ada yang kayak dari infusan gitu ya buat kontraksi, itu tuh nggak berasa. Aku benar-benar baru berasa tuh pas udah bukaan 10, itu juga bukan berasa sakit, berasanya cuma kayak pengen mau ngeden gitu doang. Nah ini udah selesai nih perjalanan Charlotte. Terus perjalanan Lionel ini sekalian nanti pokoknya ini aku rekomendasiin si dokter optionnya ya. Terus perjalanan Lionel itu begini lagi, aku tetap masih ke dokter Calvin lagi. Tapi problemnya Lionel adalah karena aku mungkin lahiran normal, di 31 minggu Lionel ini dari dalam udah kayak neken, udah mau keluar, udah neken banget di bawah. Dan ternyata pas di 31 minggu tuh aku udah bukaan 1. Jadi dokter tuh udah was-was banget kalau aku prematur. Dokter itu ingat banget satu kata yang masih sampai sekarang aku ingat banget. Lebih baik mamanya yang disiksa, maksudnya bukan disiksa dalam arti jahat ya, lebih baik mamanya yang disiksa daripada anaknya disiksa. Jadi maksudnya daripada anaknya prematur nanti masuk NICU, masuk ini, masuk itu, jadi mendingan mamanya yang diusahain. Jadi itu tuh aku 31 minggu sampai 37 minggu tuh aku bener-bener bed rest di tempat tidur deh, kayak paus. Jadi padahal dulu pas lagi Charlotte aku tuh naik berat badan tuh cuma 7 kilo karena emang mau lahiran normal, dan dokter ini memang pro untuk kayak orang hamil tuh nggak perlu naik banyak-banyak, cuma perlu untuk babynya aja. Nah jadi untuk ibu-ibu nih, oh iya aku mau ingetin lagi untuk mami-mami,
Dokter Calvin ini bukan kayak dokter yang lenye-lenye gitu ya, kayak oke, kamu mau hamil tuh makan apa aja gini itu ini itu. No, dokter Calvin tuh strict. Jadi dia pertama kali bakalan ngecekin kita semuanya, apakah kita punya antibody buat torch, buat toxoplasma, hepatitis, tetanus, pokoknya lengkap banget deh. Aku lupa ada berapanya. Nah kebetulan aku tuh nggak ada si antibody itu semua, jadi aku bener-bener harus jaga makan, harus jaga ini dan itu. Mungkin di luaran sana ada yang pasti bakalan berpikir, lebay banget sih, gue perasaan hamil nggak gitu-gitu banget kok, gue makan apa aja anak gue sehat-sehat aja. Oke, tapi karena kita para ibu-ibu pejuang garis 2 yang kayak udah dapetin si anak ini aja susah, jadi aku pasti bakalan ngikutin saran si dokter ini, dan itu menurut aku saran itu baik. Jadi aku dulu tuh pakai kemana-mana pakai masker, makanan tuh aku dijaga. Terus habis itu aku juga makan tuh, itu yang paling bener-bener dianti adalah makanan langsung panas-panas pakai plastik, karena itu nggak bagus buat janin, buat perkembangan dia juga nanti. Nah terus kita balik lagi ya, jadi pas di Lionel tuh 31 minggu itu aku udah bed rest. Terus habis itu udah dikasih hari itu juga, gara-gara dia bilang udah bukan 1 takut. Oke, bentar, lagi ada berisik di depan, kita tunggu dulu ya. Oke, jadi aku bed rest karena rumahku di Bogor. Aku sampai sewa apartemen 1 bulan di Jakarta untuk aku, biar kalau amit-amit ada kenapa-napa aku langsung cepet ke sana. Terus habis itu aku hari itu juga saat dokter Calvin bilang aku takut prematur, aku langsung disuruh infus pematang paru. Jadi aku 3 hari atau 4 hari 3 malam di rumah sakit buat pematang paru. Dan itu per minggu aku pematang paru disuntik, itu sakit banget mams. Tapi ya udah, itu demi si baby. Jadi per minggu, bukannya karena nggak ada alasan ya. Jadi ternyata setelah aku keluar pematang paru pertama, aku keluar rumah sakit, seminggu kemudian tuh aku kontraksi lagi. Kontraksi itu udah kayak orang melahiran, 5 menit, setiap 5 menit sekali tuh aku kontraksi. Itu bukannya kayak kontraksi palsu, itu bener-bener kontraksi. Jadi aku balik lagi ke rumah sakit pas lagi di CTG. Pas habis di CTG itu tuh ternyata emang bener-bener udah kontraksi, bukan yang kayak kontraksi bohongan. Jadi akhirnya disuntik pematang paru lagi. Terus habis itu dimasukin obat laut infusan, terus sama aku dikasih obat dosis kayak pil gitulah. Pokoknya itu udah bener-bener yang sampai aku minum 5 biji gitu deh. Pokoknya itu udah sampai oh my god, aku udah harus minum itu. Pokoknya dosis paling tinggi, sama masukin lagi lewat bawah. Itu semua udah aku lakuin. Nah terus habis itu minggu kedepannya ulang begitu lagi. Bener-bener makanya pas Lionel nih bener-bener kayak aku harus bener-bener bed rest, karena kalau aku jalan sedikit aja itu perutku langsung kram, langsung kontraksi lagi. Nah aku jalan aja dulu harus pakai kursi roda didorong gitu loh, saking bener-bener Lionel mau keluar gitu. Nah pas 37 minggu itu tuh dokternya akhirnya aku kontrol lagi ke dokter, dan bener-bener setelah dokter kontrol ke dokter 37 minggu itu ternyata aku udah bukan 4. Itu juga masih berasa, dan itu benar-benar puji Tuhan. Tapi aku senang, puji Tuhan aku udah bukan 4, dan Lionel akhirnya lahir normal, gak kekurangan satu apapun, gak jadi prematur. Itu semua menurut aku berkat Tuhan dan berkat bantuan dokter Calvin. Apalagi tuh pas lagi pandemi, jadi aku pun ngeden harus pakai masker. Tapi menurut aku itu dia, jadi yang menurut aku benar-benar berjasa itu. Jadi yang aku notes dan aku highlight di video kali ini adalah, pertama, pilihlah rumah sakit yang bagus, yang benar-benar care juga sama pasiennya dan fasilitasnya oke. Yang kedua, pilihlah dokter yang juga bagus, detail, yang care sama pasiennya, nggak perlu yang kayak lenye-lenye gimana gitu. Yang penting ya sebenarnya dokter cocok-cocokan sih, tapi maksud aku yang teliti, yang melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Terus yang ketiga, kalau emang butuh dokter andrologi, aku saranin si dokter ini. Jadi yang pertama,
aku rekomendasi di aku sendiri ya. Ini aku rekomendasiin satu rumah sakit Pondok Indah Puri Indah di Kembangan. Itu fasilitasnya oke sampai sekarang. Anakku juga masih di sana. Untuk apapun, dan keluarga besarku aku arahin ke sana. Terus yang kedua, dokter objinnya aku rekomendasiin dokter Calvin Chong. Ingetin ya, dokter Calvin Chong. Terus yang ketiga, dokter andrologi aku rekomendasiin dokter Heru Harsono Untung. Aku takut salah ngomong kan nama orang. Dokter Heru Harsono Untung di Siloam Kebun Jeruk. Oke, jadi itu aja sharing yang bisa aku bagiin ke kalian untuk proses perjuangan aku. Terus habis next ini aku bakalan ada sesi lagi untuk parentingnya Charlotte dan Lionel, karena ada beberapa mama-mama yang suka tanya ke aku, ih mam, anaknya bagus banget, berat badannya, nggak susah makan, nggak GTM, terus kenapa jadwalnya terkontrol sekali, kok anak aku susah ya, kok anak aku begini ya. Nah, nanti aku bakalan sharing juga ke mami-mami itu apa yang aku lakukan ke anak aku, dan dokter anak aku siapa yang mengajari aku sampai seperti itu. Jadi di next videonya setelah si pejuang garis biru ini, aku bakalan share tentang cara aku atau kelola jadwal anak-anak aku, si Charlotte dan Lionel ini, sampai gak GTM, mereka baik-baik aja dan lain sebagainya. Bahkan nanti mungkin aku share sedikit tentang pengalaman ASI aku gitu. Oke deh, ini udah 20 menitan lebih. Semoga gak bosan dan semoga ini ngebantu banget teman-teman semuanya, dan semoga banget aku berdoa biar para mami-mami pejuang garis 2 di sini berhasil untuk dapetin karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Oke, segitu aja. Bye bye.